lebih baik diganti dah. Iya, apanya yang diganti, Pak? Ini caranya. Oh, caranya. Oh, cara pembeliannya. Oh, cara pembeliannya ini caranya ini mah. Sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Tahu, apa ngapain ini? Kericuhan terjadi saat warga antre gas 3 kg di salah satu agen di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Mereka kecewa lantaran kehabisan gas meski sudah mengantre sejak pagi. Adu mulut tak terhindarkan antara warga yang telah antre sejak subuh dengan karyawan toko. Mereka protes tidak kebagian jatah gas 3 kg. Kericuhan juga terjadi karena warga yang antre saling serobot untuk mendapatkan gas. Udah jam 7 udah antri di sini. Katanya ada pon. Aku bilang nggak punya. Suruh bawa KTP. Udah bawa KTP. Maaf ya diduin ya ada surat begini. Siapa yang kesel? Ya datangnya siang. Kalau itu diduluin. Siapa yang nggak kesel? Di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, seorang pedagang batagor mengaku harus berdagang bergantian dengan pedagang lain karena sulitnya mendapatkan gas tabung melon. Dari 13 gerobak yang ada, hanya 6 gerobak yang bisa berdagang, sementara 7 gerobak lainnya terpaksa libur. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk masalah kelangkaan gas ini. Ya, gantian jualannya, dikatakan nggak ada gas. Akhirnya ada yang nggak jualan, Pak? Ada yang nggak jualan. Dari 13 gerobak? Ya paling 7. Oh, yang keluar 7? Iya, 7, 6. Ya yang lain nyari gas gitu. Nunggu sampai ganti. Berarti berpengaruh terhadap penurunan omset juga dong, Pak? Bukan pengaruh lagi kan, saya sini kan ngontrak, bayar kontrakan sehari berapa duit kan udah ketahuan kan. Kalau nggak jualan, makan sehari kontrakan berapa kan udah kehitung kan. Di Grobogan, Jawa Tengah, pedagang kecil atau pengecer mengeluh karena dilarang berdagang gas tabung 3 kg lagi. Mereka kebingungan karena tak bisa berdagang gas di warungnya. Pembelian ke agen juga dibatasi hanya 1 tabung yang hanya cukup untuk kebutuhan memasak keluarga saja. Orang kecil kok nggak boleh jualan gas. Terus yang boleh Kak pangkalan toh. Ya saya ambilnya kan dari pangkalan. Sekarang kok nggak boleh gimana ya? Aku padahal sudah punya langganan warung. Saben hari tiap warung 1, 2. Kadang-kadang kalau warungnya ada pesanan ya sampai 4. Sekarang kok nggak boleh? Saya suruh kerja apa sih? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah ada kelangkaan LPG 3 kg, melainkan penjualan melalui pangkalan resmi. Pemerintah mengatur pembelian LPG 3 kg yang tak bisa lagi dijual bebas di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2025. Menteri Bahlil menyebut kebijakan ini untuk menghindari adanya permainan harga di tingkat pengecer dan lebih tepat sasaran. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya, rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai negeriku. Dalam video ini kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu mengerikan, di mana mak-mak dan masyarakat marah karena gas untuk memasak jadi langka. Sehingga ibu-ibu tidak bisa memasak untuk anak-anak dan untuk suami. Keluarga jadi lapar. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kebijakan pemerintah kurang mempersiapkan suatu strategis penanganan dalam hal segala sesuatu negatif yang mungkin akan terjadi.
Kita tahu bersama sehari 2 hari terakhir ini, begitu banyak kita saksikan rakyat yang mengeluh. Mereka kesulitan membeli tabung gas yang berukuran 3 kg. Ini tentu tidak terlepas dari kebijakan Kementerian ISDM yang semenjak tanggal 1 Februari 2025 memutuskan bahwa warung kelontong dan tukang ecer diharamkan untuk menjual tabung gas ukuran 3 kg. Sontak saja banyak warga yang ada di sekitar kita itu kesulitan dan bahkan begitu banyak video-video yang viral, begitu banyak berita-berita. Saya kira sudah diberitakan baik di media sosial maupun di media elektronik. Sehari 2 hari ini begitu banyak rakyat yang antri hanya sekedar untuk mendapatkan jenis tabung gas yang ukuran 3 kg tersebut. Ini faktornya banyak. Ini salah satu bentuk kegagalan pemerintah, terutama kementerian terkait. Kalau memang ada kebijakan kemudian mengharamkan pedagang kelontong dan tukang ecer itu tak lagi bisa menjual tabung gas yang berukuran 3 kg, mestinya ada sosialisasi, mestinya ada pemberitahuan. Bukan ujuk-ujuk yang kemudian kebijakan ini membuat semua orang kebingungan. Tukang ecer kebingungan, pedagang kelontong kebingungan, dan rakyat yang untuk membeli tabung gas tersebut kesulitan, seakan-akan tidak ada. Padahal ini hanya karena regulasi saja. Bahwa tukang ecer tak lagi boleh menjual tabung gas. Ini sekali lagi terkait dengan komunikasi saja. Memang betul harga di pangkalan jauh lebih murah dibanding dengan di tingkat pengecer. Bedanya kalau kita hitung ada sekitar 3-4 ribu rupiah. Harga di pangkalan itu sesuai dengan keputusan pemerintah sekitar 16 ribu rupiah. Sementara di pedagang eceran atau di pedagang kelontong dijual sekitar 20 ribu rupiah. Artinya pedagang eceran itu mempunyai keuntungan 4 ribu rupiah dari harga pangkalan. Tapi kita ingat, pedagang eceran itu paling banter, paling hebat dia menjual tabung gas 3 kg tersebut sebanyak 10-20 tabung per hari. Itu kalau kita lihat tidak banyak. Kalau dihitung berapa sih keuntungan yang bisa mereka dapat untuk bisa bertahan hidup. Beda dengan para koruptor yang berkeliaran di mana-mana. Ini saya rasa kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian yang lebih mendalam sehingga efeknya susah. Seakan-akan tabung gas itu sulit dan warung-warung ecer dan warung-warung kelontong akan kosong di beberapa hari ke depan. Menurut saya selisih harga yang 4.000 itu tidak terlalu membebani masyarakat karena bagi mereka selisih 4.000 itu untuk membayar jasa yang sudah dilakukan oleh pedagang-pedagang eceran ketika harus membeli di pangkalan yang jauh. Gas itu harus tersedia 24 jam karena dapur itu mesti bisa selalu dipakai untuk bisa memasak. Jadi kalau menurut Bahlil cuma dipotongnya rantai distribusi lalu beliau meminta bersabar sedikit. Nah ini masalahnya. Bikin ibu-ibu bisa mutar-mutar sampai 10 km. Biasanya cuma jarak 100 meter dari rumah. Itu artinya ada tambahan duit ojek yang biasanya tidak perlu. Tambahan biaya dan tambahan tenaga. Jadi frustrasi mak-mak itu. Bukan karena dia tidak bisa bayar. Tapi karena akses untuk mendapatkan gas di dapur itu tidak disiapkan. Adapun alasan mak-mak itu hanya ingin di depan rumahnya ada kios yang setiap saat kalau menyediakan gas untuk kebutuhan memasak di dapur. Oke, kalaupun mak-mak punya uang untuk ojek 4-5 ribu rupiah untuk pergi beli gas. Tapi untuk beberapa hari ini gas LPG tidak tersedia aksesnya. Nah, itu masalahnya. Keterangan dari Pak Menteri, mak-mak tidak mau peduli. Yang penting gua mau gas itu ada di situ. Jadi sistem distribusi ini yang sebetulnya jadi alasan tabung gas ini menjadi masalah.
Jadi tidak mungkin mak-mak itu menunggu aturan itu sampai terrealisasi. Yang penting mesti hari ini dan jam ini untuk bisa memasak. Pak Menteri sebenarnya mesti menghitung konsekuensi dari setiap kebijakan agar setiap ibu rumah tangga tidak jadi pusing. Sebenarnya maksud pemerintah dalam hal ini untuk memperpendek rantai pasokan, tapi justru memperpanjang cara untuk memperoleh barang itu. Pemerintah mesti memiliki beberapa strategi mitigasi. Jadi perubahan sistem pasokan gas ini justru terjadi perubahan pada sistem ekonomi keluarga. Mak-mak yang mau memasak jam 3 subuh untuk jualan kue atau gorengan di warung jadi berantakan deh. Jadi kalau ekonomi terganggu, otomatis ritme kehidupannya juga terganggu. Jadi syarat-syarat untuk mengubah sebuah kebijakan itu harusnya juga ada cara-cara untuk memperlambat akses-akses negatif dari sebuah kebijakan tersebut. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada di saat ini, demikianlah kira-kira tanggapan saya. Dan jika ada tanggapan atau pendapat tentang situasi ekonomi di negeri tercinta ini, silahkan cantumkan dalam kolom komentar, sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.